kami dari kelompok Teori Persia dengan saya Julita Numerani Dan saya Suciasnya Ningsih. Saya Khairun Nisa. saya Lola Oktaviani. Saya Farel Meswara Marasino. Saya Pian Wahid Mustafa. Saya Aksel Tabinanggrawan Saya Raka Satria. dari kelas 23. Izin memaparkan terkait materi yang telah kami cari kemarin. Ya, yang pertama ada pengertian dari penyebaran Islam dengan teori Persia. Teori Persia menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang Islam asal Persia. Menurut teori Persia, agama Islam masuk ke Indonesia antara abad ke-7 hingga 13 Masehi dan pertama kali masuk di wilayah Sumatera. Adapun bukti pendukung dari teori Persia ini adalah ditemukannya manuskrip di perpustakaan Iran. Asal muasal teori Persia satu dikembangkan oleh para sejarawan. Teori ini pertama kali ditemukan oleh beberapa ahli sejarah yang melihat pengaruh budaya Persia dalam Islam di Indonesia. Salah satunya pendukungnya adalah Husain Jajamangrat yang meneliti jejak Persia dalam kebudayaan Islam di Nusantara. Selanjutnya ada hubungan perdagangan dan dakwah. Persia memiliki jalur perdagangan kuat dengan Gujarat, India yang menjadi perantara Islam ke Nusantara. Ya, pengaruh budaya dan tradisi tabuk-tabuk di Sumatera mirip dengan peringatan Asyura di Persia serta pengaruh seni sastra Sufisme. Kita yang keempat, kesamaan mazhab dan istilah. Mazhab Syafi'i yang dianut Persia sebelum dominasi Syiah juga dominan di Indonesia. Kelemahan dan kelebihan teori Persia. Sedikitnya pedagang Persia dan juga Persia bukanlah pusat penyebaran agama Islam. Sementara kelebihan ialah tradisi tabur dan adanya perkampungan lereng. Selanjutnya masih mencangkup kelemahan dan kelebihan. Salah satu dari teori yang mengungkapkan mengenai masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia ialah teori Persia. Teori ini didukung oleh Sumar Amir, Hussein, dan Hussein Dejajaningrat. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari para pedagang Persia atau Iran. Teori ini menitikberatkan pada budaya dan tradisi yang berkembang di Indonesia dan Persia. Lanjut, ada dari segi kelebihannya. Kelebihan dari teori ini yaitu persamaan tradisi Persia dengan Bengkulu dan Sumatera Barat, yaitu tradisi tabot setiap 10 Muharram buat mengenang cucu Nabi Muhammad SAW. Lalu ada juga di Kampung Leren atau Leren di Giri daerah Gresik. Lalu kelemahannya lagi karena sedikit pedagang Persia yang melakukan perdagangan internasional dan Persia bukan pusat penyebaran agama Islam. Selanjutnya ada sejarawan yang mendukung. Pertama, Abdul Hussein Zarikow, sejarawan dan filsuf Iran yang terkenal dengan karya-karyanya yang mengkaji pengaruh Islam terhadap peradaban Persia. Dalam buku History of Persian Literature, Zarikow menyatakan bahwa penerimaan Islam di Persia lebih dipengaruhi oleh faktor politik dan sosial daripada teologis, dan menyoroti peran tradisi Sufi dalam memfasilitasi asimilasi Islam dengan budaya Persia. Selanjutnya itu dari Muhammad Ali Jafari, sejarawan Iran yang meneliti Islamisasi Persia dan hubungan antara Persia dan Islam. Ia banyak menekankan dampak sosial dan politik dari Islamisasi serta peran kelas intelektual Persia dalam menjembatani dunia Islam dan budaya Persia. Tahun kelahiran dan wafatnya tidak diketahui pasti. Yang ketiga ada Ehsan Yarsater 1920 sampai 2018. Sejarawan yang dikenal dengan Encyclopedia Iranica yang pertama diterbitkan pada 1970-an. Yarsater berfokus pada kontribusi Persia terhadap peradaban Islam, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan seni, serta pengaruh budaya Persia terhadap dunia Islam. 2. Teori Persia. Umar Amir Hussein dan Hussein Dejaningrat sebagai pencetus sekaligus pendukung teori Persia menyatakan bahwa Islam yang masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah Islam yang dibawa kaum Syiah Persia. Teori ini didukung adanya beberapa bukti pembenaran diantaranya. Yang pertama ada peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Hussein
cucu Nabi Muhammad yang sangat dijunjung oleh orang Syiah atau Islam Iran. Yang kedua ada di Sumatera Barat. Peringatan tersebut dengan upacara tabwik atau tabut. Sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur syuro. Yang ketiga ada kesamaan ajaran sufi. Nah, teman-teman semua, dari penjelasan tadi kita dapat menyimpulkan nih, kalau teori Persia ini sebagai penyebaran atau masuknya agama Islam ke Indonesia atau Nusantara juga tidak semena-mena dianggap sebagai teori, karena didukung juga oleh beberapa bukti seperti yang tadi ya, adanya manuskrip di perpustakaan Iran, lalu adanya kampung lereng, dan upacara atau festival tabwik atau tabut yang dilakukan di Sumatera. Lalu juga ada kesamaan mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, dan awal mulanya teori ini karena diduga-duga bahwa agama Islam itu merupakan pedagang dari Persia, pedagang Islam dari Persia yang kemudian mampir ke Nusantara. Akhirnya mereka menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Tapi ada pula kekurangannya, dikarenakan pedagang-pedagang Persia itu tidak mampir nih ke Nusantara atau tidak berdagang di Nusantara. Nah, jadi walaupun ada kelebihan, pasti ada kelemahannya juga. Nah, teori ini dipercaya sebagai pendukung masuknya agama Islam ke Indonesia.